Jepang, pemainnya berada di kualitas itu, sehingga ini juga akan mempengaruhi bagaimana cara seorang pelatih itu mengelola tim membandingkan Hajime Moriyasu dan Sintayong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cayo, masih selalu di acara Kata Rudi Cayo edisi spesial sepak bola. Dan untuk kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, tentunya menjelang pertandingan yang pastinya akan spektakuler, yaitu antara tim nasional Indonesia yang memiliki basis massa begitu besar, artinya pendukung yang begitu masif gitu ya, melawan tim Jepang yang memiliki tim superior, tim yang begitu kuat. Jadi kalau saya ngomong tentang timnas yang superior itu basis masanya atau supporternya, yang tim Jepang ini pemainnya yang superior. Tapi ada satu hal yang mungkin barangkali juga perlu kita bandingkan, yaitu pelatihnya ya, Hajime Moriyasu untuk pelatih Jepang dan Sintayong untuk pelatih tim nasional Indonesia. Dan tentunya sebagaimana biasanya kalau saya melakukan analisis eh, antar dua hal, tentunya biasanya selalu dipengaruhi oleh hal lain atau domain-domain lain yang berhubungan. Kayak misalnya ini, saya mau membandingkan eh, tim nasional Jepang dan tim nasional Indonesia. Pasti nanti juga mau tidak mau juga akan membahas tentang perbandingan antara Hajime Moriyasu dan Sintayong. Nah, kita akan bandingkan dulu kedua tim ini. Kalau membandingkan dua tim ini, tentunya ini satu perbandingan yang kalau mau dibilang jauh, iya jauh gitu ya. Tapi kita tidak bisa membandingkan tim itu seperti korespondensi satu-satu ya. Artinya membandingkan satu pemain lawan satu pemain. Misalnya taruhlah kita membandingkan striker vis-a-vis striker, atau pemain belakang bertahan dengan pemain bertahan, pemain tengah dengan pemain tengah. Kalau seperti itu, tentunya kita pastinya masih kalah kualitas dengan skill individual dari pemain Jepang ya, pasti itu. Tetapi sebagai sebuah tim, oh kalau ada kata tetapi nanti mesti langsung pikirannya bahwa wah ini ada yang lebih unggul dari kita mungkin ya kalau secara tim. Enggak juga sebenarnya, tapi gini, artinya enggak kalah-kalah banget lah kalau secara tim. Karena apa? Karena nanti ketika kita ngomong tim, pasti ada kaitannya dengan bagaimana tim ini dikelola. Nah, ketika ngomong bagaimana tim ini dikelola, tentunya kita tidak bisa melepaskan dari si pengelolanya, yaitu pelatih, yaitu Sintayong dan Hajime Moriyasu. Nah, kita ke tim Jepang dulu. Kalau tim Jepang ini, sebagaimana saya sudah sebutkan tadi, pastinya secara kualitas jauh lebih unggul. Secara individual, pemain-pemainnya bagus. Mereka bermain di liga top Eropa. Bahkan kalau kita mau bilang di tier 1 dan tier 2 ya. Artinya selain di liga top, mereka juga menjadi pemain inti, jadi bukan berada di bench atau malah mungkin tidak dimainkan, hanya sebagai penghias dan alat untuk melakukan promosi atau marketing ya, seperti yang sudah-sudah dari beberapa pemain kita. Ups. Ya, tapi memang begitu kadang-kadang ya nasib dari negara seperti kita yang memiliki ibaratnya pemainnya itu pemain yang berkembang, yang up, naik daun gitu ya. Nah, kenapa kok pemainnya naik daun? Nah, selain mungkin barangkali sekian persennya ditunjang oleh kemampuan, oleh skill, tapi sekian persennya, ya persentase besarnya ditunjang oleh basis massa yang besar, yaitu supporter Indonesia. Maka dari itu ada banyak kan pemain Indonesia yang kemudian diambil oleh klub-klub di luar sana, Korea, Jepang, tapi kemudian jarang dimainkan. Karena apa? Karena impact marketingnya yang didapatkan dari klub tersebut gitu ya. Baik itu dari follower dan seterusnya. Oke, biar kita tidak kemana-mana, kita kembali lagi. Nah, Jepang itu pemainnya berada di kualitas itu, kualitas tier 1, tier 2. Selain di klub-klub di liga-liga ternama, liga-liga yang
di top liganya, mereka juga pemain inti, jadi bukan pemain cadangan. Nah, ini berbeda sekali dengan pemain-pemain kita yang meskipun kita berupaya untuk mencari pemain terbaik dari apa namanya pemain-pemain diaspora kita, tapi rata-rata mereka berada di tier 3-4. Jadi ada di bawahnya Jepang. Kalau kita mau mengklasifikasikan jadi 3, kita ada di tengah lah ya. Tapi Jepang ada di yang atas gitu ya. Kalau misalnya ada seperti uh, meteran gitu ya, kita bagi jadi 3 area, tinggi, sedang, rendah. Kita tidak di bagian yang rendahnya, kita tidak segitunya lah kita ya, tapi kita berada di wilayah middle ini, yang sifatnya agak sedikit cair memang. Sedangkan Jepang itu ada di wilayah atas ini kualitas pemainnya, wilayah yang sifatnya crystallized istilahnya ya, artinya sudah padat, sudah compact ada di atas. Kalau yang tengah ini agak cair. Nah, agak cair, dan yang bawah ini baru kelas-kelasnya Tarkam ya, kalau yang bawahan. Dan antara Indonesia dan Jepang ini tengah dan atas ya, jadi tidak ada yang bawah, tengah dan atas. Nah, pengelolaan tim di tim tengah dan tim atas ini memang sangat berbeda, sehingga kemudian hal inilah yang mempengaruhi bagaimana karakteristik dari pelatihnya, karakteristik Hajime Moriyasu dan karakteristiknya Sintayong. Kalau Jepang ini kan, kalau secara kultur ini kan negaranya kan negara-negara yang sangat kuat ya, dengan tradisi, dengan budayanya. Sebenarnya agak mirip dengan Korea ya, mirip dengan Korea. Cuman agak ada nuansa berbeda. Kalau Jepang ini lebih strict lah. Kalau menurut pandangan saya secara karakter itu lebih strict. Nah, ini cocok sekali dengan tim-tim yang sudah berada di wilayah crystallized tadi, yang sudah compact. Artinya tim-tim yang sudah menemukan pakemnya, menemukan backbone permainannya, atau bentuk permainan bakunya gitulah ya. Sehingga Hajime Moriyasu ini tidak perlu banyak bereksperimen, tidak perlu banyak mengotak-ngatik. Karena apa? Karena skill dari pemainnya itu sudah bisa untuk diterapkan dengan pakem tertentu, dan ini pakemnya ditambah lagi ya, pakemnya ini sudah terbukti kuat, tangguh, dan memenangkan berbagai pertandingan. Seperti contohnya misalnya di kualifikasi Piala Dunia ini, baik itu round 1, 2, 3 ini, Jepang kan track recordnya bagus ya, marah sapu bersih dan tidak pernah kebobolan gitu ya. Dan sampai sekarang pun memang tidak terkalahkan. Tapi kalau kebobolan ya, yang terakhir lawan Australia kan itu pun lewat gol bunuh diri ya. Nah, karena setiap pemainnya itu udah bagus, artinya tidak akan diotak-atik, udah skill tiap pemainnya bagus. Selain itu juga strategi yang diterapkan oleh Hajime Moriyasu ini sudah terbukti memenangkan di berbagai pertandingan. Maka Hajime Moriyasu ya tidak banyak mengotak-atik, sudah ketemu pakemnya. Inilah enaknya tim yang sudah crystallized, artinya berada di top quality lah ya, berada di top quality. Terus pemainnya juga sangat adaptif karena berada di tier 1, tier 2 di top liganya Eropa sana, dan mereka semuanya pemain inti. Nah, ini yang sedikit saya singgung kemarin, bahwa semakin tinggi level pemain itu semakin adaptif, sehingga ketika diterapkan sebuah strategi, dia langsung paham, langsung bisa beradaptasi dengan strategi tersebut. Nah, karena Hajime Moriyasu terbukti bahwa strateginya itu berhasil menghadapi berbagai pertandingan dan nyaris selalu menang ya, maka dia tinggal terapkan itu aja sebagai template, ibaratnya ya, dalam tanda kutip template. Nah, ini berbeda sekali dengan Sintayong yang mengelola tim dengan pemain tier 3 dan 4. Artinya kalau di wilayah tengah, wilayah cair ya. Kalau tadi di atas crystallized atau compact, yang tengah ini wilayah cair, yang masih lunak. Sementara yang bawah ini kan Tarkam tadi, yang wilayah gasnya ini, wilayah yang masih gak teratur, masih kacau lah ya. Nah, ini wilayah kita ini wilayah cair, wilayah lunak.
Sehingga ini juga akan mempengaruhi bagaimana cara seorang pelatih itu mengelola tim. Makanya dari itu kenapa Sintayong itu eh, banyak melakukan eksperimen karena Sintayong itu memang menyukai tim-tim yang butuh pengelolaan dari bawah. Artinya ini tipe-tipe manajer banget gitu loh, tipe-tipe kalau uh, manajer ibaratnya ada di kepuasan proses dan hasilnya gitu loh. Artinya bagaimana mengubah tim. Kayak seorang manajer itu masuk di sebuah perusahaan itu nyari perusahaan-perusahaan yang kacau, perusahaan yang apa? Yang buruk lah ya, yang kinerjanya lagi nggak beres, itu dia masuk ke situ dan dia bereskan. Nah, ada kepuasan tersendiri di situ dan tipikalnya memang suka melakukan eksperimen-eksperimen seperti itu. Dia lebih suka membenahi tim yang kondisinya tidak bagus. Nah, inilah yang akhirnya mempengaruhi karakternya Sintayong dan karakternya Haji Memoriasu dalam pengelolaan tim. Nah, selama ini Haji Memoriasu kan berarti lebih baku dia mengelola timnya. Sementara Sintayong lebih cair dan itu membuat dia banyak bereksperimen. Jadi memang tidak 100% kita bisa sepenuhnya begitu saja menyalahkan Sintayong atas berbagai eksperimen yang dia lakukan. Karena apa? Karena pemainnya yang memang di level tengah, tidak di level atas. Artinya, ya mungkin adalah kekecewaan dari fans, dari pendukung, dari supporter, karena mungkin mereka menyangka pemain-pemain naturalisasi atau diaspora kita yang baru masuk, yang masuk dari liga-liga di Eropa ini, dianggapnya berada di top tier. Enggak, mereka ini berada di tengah 3-4. Jadi artinya meskipun bahkan yang di liga utama pun itu belum tentu masuk tim inti. Kadang ada di cadangan, kadang bahkan tidak dimainkan. Kayak begitu. Nah, itu kebanyakan atau sebagian dari pemain kita seperti itu. Ada juga yang masih di kelompok umur. Ya, paling yang sekarang itu paling C ya, Itses, Verdong, Miss Hilgers itu paling yang secara reguler masuk tim inti. Terus siapa lagi nih yang Kevin Dick yang belum masuk ya, belum masuk tapi belum bisa main ya. Nah, sementara itu yang lain-lainnya, kalaupun mereka masuk tim inti, tapi mereka masuk di dalam klub yang papan tengah. Artinya kalau di dalam liga itu, meskipun liganya liga top liga, tapi klubnya di papan tengah atau bahkan papan bawah. Nah, itu yang membuat secara keseluruhan kalau ngomong rata-rata, timnas kita itu masih di level tengah, masih di level cair. Karena cair, lunak, empuk, maka ini masih butuh diotak-atik, belum ketemu format padatnya. Nah, ini yang bikin Sintayong masih mengotak-ngatik. Coba bayangkan kalau misalnya gini, kita mau terapkan sistem baku, sementara kita tidak punya striker atau goal getter. Artinya apa? Artinya kalau kita ngeyel mau menyerang, itu malah mengorbankan pertahanan kan. Makanya kemarin ada banyak video yang ketidakpuasannya atas permainan kita sebelumnya ya. Bahkan tidak hanya melawan Cina ketika kalah saja, tapi melawan Australia, melawan Arab Saudi. Banyak kekecewaan yang mengatakan bahwa seharusnya kita melakukan strateginya menyerang saja karena pemain-pemain dari Eropa ini punya tipikal menyerang. Oke, ada satu sisi benarnya ya. Ada tipikal menyerangnya, tapi di sisi yang lain sebagai tim, ini tim yang masih cair dan belum punya goal getter. Gitu. Artinya ketika kemudian kita menerapkan menyerang, mungkin serangan kita akan bagus dan mereka akan kualan, lawan kita akan kualan. Tapi setelah sampai di depan gawang, apakah akan menjadi gol? Belum tentu menjadi gol. Nah, sedangkan resiko yang dikorbankan apa? Pertahanan kita ketika kita menyerang, pertahanan kita yang bisa jadi kedodoran ya, kedodoran dan kemudian kita ngotot menyerang, sedangkan goal getter nggak ada, sehingga serangan kita bagus, tapi hanya sampai depan gawang. Nah, bayangkan kejadiannya seperti itu yang mungkin di benaknya Sintayong sehingga dia lebih memilih strategi counter, mengandalkan serangan balik. Karena apa? Level lawan-lawannya ini berada di 100 besar, 50 besar, bahkan di 20 besar seperti Jepang ini. Ya mau nggak mau kan
strateginya akhirnya counter. Ini pernah kok dibilang sama Sintayong bahwa mau menyerang seperti apa, ketika lawan kita jauh di atas kita, maka pada akhirnya akan bertahan-bertahan juga gitu loh. Artinya apa? Artinya akan hanya mengandalkan counter. Dan itu karakteristik alamiah dari tim tengah, memang dari tim dengan kualitas pemain di tengah. Ya kayak begitu. Dan ketika menghadapi, kecuali kalau menghadapi sama-sama tim tengah ya, artinya kualitas pemainnya sama-sama tengah. Kalau kayak mungkin harusnya Bahrain itu masih oke lah, masih bisa ya. Atau China kemarin juga seharusnya masih oke. Tapi saya tetap objektif, kemarin juga saya agak tetap sependapat gitu ya, bahwa Sintayong kadang eksperimennya juga berlebihan seperti yang pada waktu di China kemarin ya. Nah, tetapi itu juga sebagai efek dari kebiasaan Sintayong untuk bereksperimen ya. Kenapa kok dia punya kebiasaan bereksperimen? Ya karena yang dikelola tim dengan kualitas pemainnya itu di tengah, bukan di top, gitu ya. Nah, itu yang bikin Sintayong lebih banyak bereksperimen. Kalau dibandingkan dengan Haji Memoriasu, dia akan lebih banyak menerapkan template, menerapkan pakemnya. Nah, yang mana nanti yang akan lebih jagoan antara pakem dan fluid ya, dan kalau mau sama-sama positif ya istilahnya, satunya pemain tim yang sudah memiliki pakem, nemu strategi terkuatnya, satunya belum menemukan strategi terkuat tapi adalah tim yang kreatifnya. Jadi yang pakem lawan yang kreatif, siapa nanti yang menang. Tapi ya kita tidak bisa menduga seperti yang sering dikatakan Sintayong, bola itu bundar gitu ya, bola itu bulat, jadi di atas lapangan tidak bisa diduga ya. Ya harapan-harapan dari beberapa pengamat kan terjadi plot twist ya, artinya misalnya kita bertahan terus 0-0 nggak terjadi gol, tapi di menit-menit akhir ada sesuatu, kita dapat penalti dan kemudian gol. Nah, ya bisa saja kejadiannya seperti itu, tapi ya semacam itulah. Tapi kita hanya bisa berharap keajaiban-keajaiban seperti itu juga bisa terjadi. Selain juga kita berharap tim kita memang tim yang ketika masuk di lapangan itu udah tidak mikir hasil imbang, tapi mikirnya menang. Kalau sudah di atas lapangan menang. Seperti di video sebelumnya yang saya jelaskan ya. Nah, itu perbandingan antara tim Jepang dan timnas Indonesia, sekaligus mau tidak mau akhirnya membandingkan Haji Memoriasu dan Sintayong. Mau tidak mau akhirnya membandingkan kedua orang ini. Dan sangat wajar ya kemudian Haji Memoriasu kemarin sempat ada perasaan khawatir, mungkin ada kekaguman terhadap Indonesia. Ya, di video seperti di video sebelumnya, saya mohon maaf, minum dulu. Di video sebelumnya, saya pernah mengatakan bahwa entah itu pujian, entah itu harapan Haji Memoriasu bahwa Jepang dan Indonesia akan masuk ke Piala Dunia, itu bisa jadi sebuah strategi pujian untuk melambungkan sehingga nanti pondasinya rapuh. Sehingga kalau pondasi rapuh, kalau orang melayang dipuji itu kan, bawahnya rapuh tinggal menjatuhkan. Terlepas dari apakah seperti itu atau enggak, mungkin bisa jadi di sisi lainnya itu juga kekaguman Haji Memoriasu. Kenapa? Karena kan sedikit saya ulas lagi ya, ini sebenarnya sudah ada di pembahasannya di video sebelumnya, video saya yang lalu ya, agak lama sudah. Satu sisi tim Jepang ini tim yang strict dengan standar yang tinggi, dan kemudian menemukan ya, tim dari ranking bawah banget ya, 130-an, tapi mampu mengimbangi permainan Jepang. Itu kan memukul telak banget ya, dengan Haji Memoriasu yang punya standar yang tinggi. Kemudian ketemu tim dari papan bawah, tapi mampu mengimbangi permainan Jepang. Yang dikatakan mampu mengimbangi ini belum tentu draw atau menang loh ya. Tapi dengan skor 3-1 itu sudah dibilang mampu mengimbangi, kata Haji Memoriasu. Karena apa? Karena di atas ekspektasinya dia. Karena dia berpikir bahwa ini tim dari papan bawah. Tapi ternyata permainannya itu
di atas lapangan mereka fight, tidak gampang ngeper dengan perbedaan ranking itu. Dan inilah yang membuat Hajime Moriyasu kemudian kagum dan malah berharap Indonesia akan bersama Jepang masuk ke Piala Dunia. Itu selain itu juga karena tadi ya standarnya tinggi, maka ada ketidakpuasan tertentu ya dari Hajime Moriyasu. Meskipun 3-1 skornya pada waktu di Piala Asia itu ya. Tapi gol yang benar-benar gol menurut Hajime Moriyasu ya 1 gol. Yang satunya lagi kan gol bunuh diri. Siapa ya, Witan kalau tidak salah waktu itu. Yang satunya lagi itu penalti. Jadi menurut Hajime Moriyasu 1-1. Jadi ini yang sangat menunjukkan sangat tingginya standar Jepang ya. Karena perfect gitu loh modelnya, perfect. Itu pasti belum perfect menurut Jepang. 3-1 itu belum perfect menurut dia. Kalau kita mah jumlah gol aja yang dihitung ya, 3-1 itu udah bersorak banget. Besok aja kalau misalnya taruhlah saja bisa menang lawan Jepang 1-0 gitu, udah luar biasa. Tapi itulah, di atas lapangan kita tidak boleh berpikir bahwa Jepang kuat dan imbang saja. Jangan. Di atas lapangan kita harus punya mindset atau mental menang. Demikian dari saya, semoga nanti pertandingannya seru, kita bisa menunjukkan perlawanan yang bagus, dan bahkan bisa memenangkan pertandingan. Ayo diaminin. Tuliskan di kolom komen, amin. Oke, demikian dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.